Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Taruna Dewasa Muhammad Wirgi Putra, NID 2130641 dari Prodi Teknologi Mekanika Perkeretaapian dari kelompok 4. Kali ini saya akan mempresentasikan operasional dan perawatan lokomotif CC300, yang mana CC300 ini adalah CC buatan anak bangsa sendiri dari PT Inka dengan penggerak diesel hidrolik. Langsung saja kita menuju pembahasan. Untuk anggota kelompok saya sendiri, yang pertama ada Andi Ilham, kemudian Vicky Hati, ada saya sendiri Muhammad Firgi Pradang Putra, kemudian Rasen Akbar, dan yang terakhir ada Rito Widi. Sebelum mempersiapkan dinas, yang perlu dilakukan yaitu menjalankan kereta ataupun berdinas, ada mengaktifkan kabin, yang mana dalam lokomotif ini sendiri, semua kerja kereta hanya dilayani dari kabin aktif, di mana terdapat sebuah sistem untuk memblokir kabin satu ke kabin yang lain. Sistem ini ada di sistem kendali elektrik, yaitu mekanisme interlocking. Untuk langkah-langkah yang dilakukan untuk menyiapkan lokomotif sebelum berdinas, yaitu yang pertama, mengaktifkan kabin. Untuk langkah yang dilakukan untuk mengaktifkan kabin sendiri, masukkan kunci ke master controller, yang mana master controller sendiri ini mempunyai kunci yang bisa dilepas dan dimasukkan, yaitu kunci master. Itu yang untuk yang B, putar kunci ke arah kanan, posisi on. Setelah memasukkan kunci ke posisi on atau ke arah kanan, kemudian geser selektor cut off rem ke posisi in. Jika kabin sudah aktif, maka akan ditunjukkan dengan naiknya jarum tegangan baterai yang terletak pada meja pelayanan masinis. Kemudian, setelah kabin menyala, kemudian langkah berikutnya yaitu menyalakan baterai. Untuk langkah-langkah menyalakan baterai ataupun sumber tegangan utama untuk menggerakkan relay ataupun mensuplai kebutuhan daya peralatan kendali elektrik, yaitu yang pertama dilakukan, satu, buka panel di sebelah kanan bawah meja layanan, kemudian tekan tombol on. Kemudian yang kedua, tekan tombol emergency release brake. Kemudian untuk menutup sirkuit rem penalti, setelah ditekan, maka lampu pada tombol tersebut akan menyala. Tunggu beberapa detik menunggu komponen flash selesai puting. Kemudian setelah baterai menyala, pastinya menyalakan mesin diesel. Untuk tombol-tombol yang harus dipatuhi atau beberapa item yang harus dicek sebelum men-start mesin diesel, yaitu yang pertama, pastikan tombol emergency shutdown di kabin tidak tertekan. Kemudian cek kondisi oli ataupun cooling water dengan melihat lampu indikator di kabin. Apabila item-item di atas sudah terpenuhi, maka lakukan langkah-langkah untuk start engine sebagai berikut. Yang pertama, tekan tombol start di bawah tombol baterai on pada panel di sebelah kanan bawah drive kabin. Kemudian setelah mesin diesel berputar, maka jarum menunjukkan putaran mesin akan menunjukkan nilai putaran mesin dan kompresor akan bekerja mengisi angin utama FR hingga tekanan sekitar 8,5 bar. Kemudian menekan tombol filter cleaning switch, yang mana setelah menyalakan mesin diesel, tombol filter cleaning untuk menggerakkan filter cleaning si transmisi. Prosedur ini harus dilakukan minimal sehari sekali atau saat menyalakan lokomotif. Kemudian mengaktifkan tuas rem saat lokomotif stabil dan kondisi mesin mati atau off. Semua tuas rem, baterai lever, brake lever dalam keadaan off, yang mana apabila mesin telah berputar dan kompresor bekerja mengisi pipa utama pengereman, maka tuas rem atau brake lever harus diaktifkan agar pengereman dapat dilayani. Langkah-langkahnya adalah dengan menggerakkan tuas selektor brake in out di sebelah kiri tuas rem ke arah bawah in.
Jika lokomotif kondisi mati atau off dan rem dalam kondisi rilis, maka setelah mesin dinyalakan harus dilakukan surprise pada sistem remnya. Langkah-langkah untuk surprise rem adalah tarik tuas rem rangkaian atau tuas sebelah kanan sampai pada posisi tulisan cap. Kemudian, jika posisi atau proses berhasil, maka lampu emer brake yang menyala merah akan padam. Kemudian setelah surprise berhasil, maka saat semua tuas rem pada posisi rilis, tekanan brake pipe akan naik sampai 5 bar. Kemudian, untuk langkah berikutnya sebelum berdinas, menyalakan lampu semboyan, yang mana lampu semboyan merupakan konfigurasi 8 lampu di bagian muka lokomotif. Lampu ini digunakan untuk beberapa semboyan, yang mana ada semboyan 20, 21, dan beberapa semboyan lampu lain. Menurut reglemen 3A yang berubah sekarang PD3. Untuk menyalakan dilakukan melalui saklar yang ada pada meja layanan masinis. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada horn, klakson ataupun semboyan 35. Yang mana horn ataupun klakson atau yang dikenal dengan istilah semboyan 35 merupakan peringatan bahwa kereta akan lewat ataupun meminta perhatian atau akan berangkat dari stasiun. Klakson dikendalikan oleh 3 saklar yang ada pada meja layanan masinis di bagian kiri, kanan, dan di bagian bawah pedal. Kendali klakson bersifat independen dan tidak dapat tergantung oleh kabin aktif. Kemudian ada headlamp dan fog lamp, di mana headlamp sendiri merupakan lampu sorot utama penerangan kondisi jalan yang terdapat atau terletak di muka lokomotif bagian atas. Lampu ini dapat disetel untuk menerangkan penerangan jarak jauh ataupun dekat. Kendali lampu ini merupakan sebuah saklar, yaitu saklar on atau off dan dimmer untuk mode jauh ataupun dekat. Yang mana fog lamp merupakan lampu kabut yang berfungsi sebagai bantuan lampu utama saat terjadi cuaca di mana mengurangi intensitas penerangan lampu sorot utama. Kemudian ada wiper dan washer, di mana wiper atau wiper ini digunakan untuk menyapu kaca saat kondisi hujan, sedangkan washer berfungsi untuk membersihkan kaca. Kendali untuk fungsi wiper dan washer ini ada di saklar dan tombol di meja layanan depan masinis, yang mana ada tulisannya sendiri. Untuk wiper dan wiper ini dikendalikan dengan cara memilih saklar selektor untuk mode sapuan. Untuk mengaktifkan daripada washer sendiri dilakukan dengan cara menekan tombol selama tombol ditekan. Kemudian wiper akan bekerja dan air keluar dari selang wiper untuk membasahi kaca. Terima kasih telah menyimak paparan saya. Kalau ada salah kata ataupun kalimat yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.